jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali, bangkit untuk semakin gemilang. Kisah seru di sekolah, ada cinta, ada cinta, ada duka dan banyak cerita. Jadi saya tidak mengiyakan saja. Di sini kita pupuk harapan Kesulitan belajar untuk anak itu bisa berasal dari dalam atau dari luar masa diri anak itu sejuk sendiri. tak Jadi pernah kenapa dia kesulitan belajar? tak akan aku lupakan. Bersiap untuk terbang, Anak itu kesulitannya di mana? terbanglah Seperti kita menerima murid baru, kita hadangi sikap angket yang harus anak isi. ada Di situ cinta, kita sudah ada tahu cinta. menilai anak. Oh, anak ini kesulitannya di sini. Bisa untuk meluapkan satu persatu. Kenapa dia sudah banyak kemauan tapi tidak terimbaskan oleh mereka itu sendiri? Contohnya, mereka mau memakan sesuatu ketika masih kecil. Terbesar itu adalah diri sendiri. Mungkin itu atau ada yang mempertahankan? Ya Pak, nambahkan. Kalau saya lihat ya Pak, faktor yang paling besar dalam seorang anak memegang HP itu adalah orang tua. Bagaimana tidak? Kita saja mau di Ayunda misalnya itu ya. Kemudian Sofiera, dia tuh dari keluarga sendiri sudah tegas bahwa tidak ada HP sampai kamu bisa beli HP sendiri, gitu Pak. Jadi mereka di rumah tidak ada TV, tidak ada HP, yang ada cuma buku. Jadi orang tua lah yang paling berpengaruh terbesar terhadap anak menggunakan HP gitu untuk main kah, untuk belajar kah. Jadi informasi. Karena kalau kita nyuruh anak-anak buat tugas melalui handphone, di pikiran mereka itu bukan mencari data, tapi mencari jawaban. Jadi wajar kata Pak Roni tadi, ketika kita suruh anak, oke, ini tugasnya, datanya silakan kalian. Baik, saya menarik dengan kesulitan belajar. Akhirnya saya menganalisis diri sendiri. Saya pada posisi berhitung di mana saya termasuk golongan berhitung itu yang suka numerik, tapi ternyata saya juga pada posisi yang susah kearahan gitu ya. Karena saya menyadari diri sendiri, saya kalau arah kanan kiri itu agak susah. Jadi mungkin negatif positifnya juga saya agak susah. Kesulitan dalam menulis, saya juga menganalisis diri sendiri. Saya suka ada kekurangan atau kelebihan huruf. Jadi saya juga termasuk orang yang ada kesulitan dalam menulis gitu ya. Jadi dari materi yang ibu-ibu sampaikan tadi itu saya menganalisis diri sendiri. Saya juga ada keterbatasan dalam berhitung dan menulis. Nah, termasuk mungkin membaca, karena ternyata ada omongan kadang itu berlebihan. Misalnya, ya itu kan sebenarnya tidak pakai tapi pakai iya saja gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya sadari sebuah kelemahan yang saya miliki, namun saya tidak mau itu ditonjolkan menjadi sebuah kelemahan saya. Nah, bagaimana saya membuat itu? Mulailah kontrol sosial dalam diri saya mainkan supaya saya tidak itu muncul. Nah, inilah yang sebenarnya saya harapkan dengan teman-teman ke anak didik kita. Semua orang punya kelebihan dan kelemahan. Makanya bagaimana muncul itu? Mari kita sama-samakan ke anak-anak kita. Dengan adanya faktor lingkungan tadi teman-teman sampaikan, baik gawai, lingkungan orang tua, kebutuhan, memori, daya tampung, inilah dinamika anak-anak yang perlu kita sadari. Nah, untuk itu ada beberapa yang memang ini yang diharapkan kita saling mengkontrol, bahwa memang ada anak-anak yang kita sendiri dalam posisi seperti itu. Nah, membiasakan refleksi ini mungkin perlu kita sampaikan ke anak-anak kita pada posisi yang mana. Jadi kita tahu mengatasi kesulitan yang kita alami. Kebetulan saya sudah tua, jadi saya nggak mungkin minta tolong orang lain untuk menganalisis saya. Dan saya berusaha untuk menganalisis diri sendiri supaya jadi perbaikan untuk saya. Dan open pemikiran, open membuka pikiran hati, mindset ini yang perlu kita rubah. Nah, itu kita ajarkan ke anak-anak, termasuk kita sendiri. Mari mulai membuka pikiran bahwa merubah mindset kita untuk belajar dengan sepanjang hayat. Belajar itu bukan hanya slogan di bibir, tapi kita bahasakan dan kita budayakan. Seperti kasus yang disampaikan Pak Roni, Pak Dimas, itu adalah memang dinamika yang kita sekarang
era transformasi pendidikan yang memang kemarin ada lost education pada saat kita COVID. Nah, mari kita dalam posisi memperbaiki itu. Nah, budaya yang kita sadari tadi, mungkin kayak saya tadi menyadari kesulitan kita itu kan kebetulan saya udah tua. Kalau anak-anak kan nggak sadar itu. Nah, mari kita bantu untuk anak-anak memahami keterbatasan-keterbatasan. Jadi saya tadi terbuka setelah itu, oh saya termasuk orang yang mengalami kesulitan membaca, atau anak-anak kita termasuk pada posisi yang seperti apa. Jadi harapannya sebenarnya materi ini bagus untuk didiskusikan, menyemangati. Saya senang sekali. Jadi saya langsung berefleksi ke diri sendiri. Oh, saya pada posisi mana? Harapannya nanti anak-anak kita juga kita bisa mengarahkan ke sana supaya mereka tahu posisinya, kita tahu bagaimana. Kalau sudah tahu posisinya, kita gampang mengarahkan. Sentuh hatinya, ambil hatinya, kita bisa mengarahkan kemana-mana dia akan mau. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk memberikan pelayanan terbaik karena peran guru tadi menjadi fasilitator, bukan menjadi teacher center dalam pembelajaran. Jadi fasilitator tuh harus tahu apa yang difasilitasi, siapa yang akan difasilitasi. Kalau anak-anak kita tadi pada membaca hipertensi, dia membaca sudah lancar. Indonesia itu sudah lepas buta huruf sejak tahun 2000, sudah tidak ada lagi yang tetapi tidak tahu makna apa yang dia baca, termasuk kita. Kita itu termasuk literasi kita itu rendah, gitu ya. Kita paham bahwa kita memang harus belajar, tapi kita tidak pernah mau belajar. Kita tahu HP itu mengganggu, tapi kalau dikatakan mengganggu, tapi kalau dikatakan itu bermanfaat juga bermanfaat. Kita terbantu karena sisi itu. Jadi mari kita bijaksana dan bijak sini untuk memahami segala sesuatu yang terkait dengan diri sendiri sehingga kita bisa mengarahkan orang lain, termasuk anak murid kita untuk jadi lebih baik. Prof, terima kasih. Saya sebelum tidak sempat ikut BEMTEK ini gitu ya, karena makanya saya ingin tahu hasil saya belajar sehingga saya bisa berefleksi terhadap diri saya sendiri. Terima kasih untuk berpenguatan buat ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.